Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Denny Pekal. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share videonya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya agar brother dan sister selalu mendapatkan informasi terupdate di channel YouTube Denny Pekal. Brother dan sister, minggu lalu atau channel sebelumnya, video sebelumnya kita membahas salah satu topik kita adalah manfaat dari public speaking. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya adalah teknik dasar public speaking. Brother and sister, sebelum kita masuk ke materi kita tentang teknik dasar dari public speaking, saya akan mengulas kembali manfaat atau tujuan dari public speaking. Yang perlu kita ketahui sebelum kita berbicara, sebelum kita mau komunikasi tampil di depan umum, apa sih tujuan dari public speaking itu sendiri? Tujuannya yang pertama, public speaking memiliki tujuan bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada orang banyak. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga audien, para pendengar kita, ya, peserta dari apa yang kita sampaikan bisa terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa menghibur para audien kita. Nah, brother dan sister, teknik dasar dari public speaking. Ketika kita bicara dengan public speaking, bicara tentang public speaking, otomatis public speaking, kemampuan, skill orang bisa kita asah. Jadi kemampuan untuk komunikasi di depan umum itu mutlak bisa kita asah. Nah, saya akan bercerita, brother dan sister. Dulu saya juga salah satu orang yang tidak pede ketika mau berbicara di depan umum, ngomong depan umum, tampil di depan umum adalah sesuatu yang menakutkan sekali bagi saya. Tetapi lama-kelamaan saya coba pelajari, ya, saya terus asah kemampuan saya, belajar bertahap, akhirnya saya bisa mampu komunikasi di depan publik sehingga saya berani untuk tampil di depan umum menyampaikan sebuah materi ataupun presentasi ataupun juga untuk menjual produk atau sebagainya. Saya bisa berbicara di depan publik dikarenakan saya mencoba terus untuk mengasah kemampuan dan skill tersebut. Nah, brother dan sister, dalam teknik dasar public speaking ini, kalau kita bicara apa aja sih teknik dasarnya, banyak sekali ya. Kalau kita mau buka di Google atau di YouTube atau bahkan kita lihat di internet, sebenarnya banyak sekali teknik-teknik dasar untuk public speaking itu sendiri. Tetapi kali ini, brother dan sister, saya akan lebih membahasnya beberapa hal yang lebih sederhana, yang mendasar sekali, yang harus kita pahami. Itu berdasarkan versi saya sendiri, mungkin juga berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Jadi brother and sister, dalam public speaking, ketika kita mau presentasi, mau ujian skripsi sebagainya, ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan. Saya kira ini adalah hal utama ya. Yang pertama, apa sih teknik dasar dari public speaking yang harus kita persiapkan? Yang pertama, brother and sister, adalah bagaimana kita mengenali, bagaimana kita menguasai audien, mengenali audien. Nah, tolong dicatat bagaimana kita mengenali audien yang pertama kali. Kalau kita bicara tentang percaya diri, otomatis semua orang dalam melakukan apapun harus memiliki kemampuan percaya diri ya. Pribadinya harus siap dulu. Nah, tetapi ini yang pertama kali yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengenali audien. Sebelum kita tampil, sebelum kita mau presentasi, sebelum kita mau ujian skripsi, brother dan sister wajib mengetahui siapa sih audien yang akan hadir pada acara kita tersebut. Kalau brother dan sister mau ujian skripsi, dosennya siapa tuh yang mau datang nanti? Kalau brother dan sister mau presentasi di sebuah perusahaan, menjual produk atau menawarkan sesuatu, kita harus tahu dulu siapa yang hadir. Apakah mereka ada pimpinan cabangnya, ADH-nya, atau ada tamu-tamu lain. Kalau kita mau presentasi di pemerintahan, kita tahu yang datang ini ada sekdakah, ada bupatikah, wali kotakah yang datang di dalam acara kita tersebut. Ketika brother dan sister sudah mengetahui siapa audien yang akan kita hadapi, kita bisa mengkonsep apa yang perlu kita persiapkan. Nah, ini prepare-nya. Nah, yang kedua, brother dan sister, teknik dasar dari public speaking yang harus kita persiapkan adalah setelah kita mengetahui akan adanya siapa audien, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah materi, ya. Jadi apa materi yang akan kita sampaikan besok harus kita konsep dulu nih. Ya, minimal kita punya catatan. Ya, jangan mengkonsep total. Kalau mengkonsep total, brother dan sister akan kesulitan ketika menyampaikan karena kita akan menyampaikan sesuai dengan tag. Ya, kalau by tag itu susah, nanti pasti kebalik-balik. Tetapi kata-kata dasarnya apa sih? Yang topik-topiknya. Jadi harus kita buka dengan apa dulu, ya. Terus mau nyampaikan apa dulu, tahapan step kedua, ke satu, kedua, ketiganya apa. Nah, yang mau kita sampaikan. Nah, nanti ketika kita sudah mengonsep sebuah materi yang akan kita sampaikan, kesimpulan dari yang kita sampaikan itu apa?
Nah, jadi kalau brother and sister udah tahu, oh kesimpulannya adalah tujuan dari kita berbicara hari ini kepada audien kita, kepada dosen kita, yang ingin kita sampaikan tuh ini. Ya, jadi inti dari apa yang akan kita sampaikan harus kita konsep nih. Karena apa? Banyak sekali di luaran sana orang berbicara ketika dia sibuk dengan mengonsep dari awal, kata-katanya semua dikonsep, ketika berbicara di depan publik buyar, ambiar. Jadi semua konsepnya lupa untuk menyampaikan di depan publik. Karena apa? Terlalu terfokus kepada teks, fokus kepada konsep tadi. Tetapi yang perlu Anda ketahui, ketika tahu tadi audiennya siapa, pesertanya siapa, materi apa yang harus kita siapkan. Dan di dalam materi itu kita harus mengatur, kita dikasih waktu berapa untuk berbicara depan publik ini, ya, sehingga materi yang akan kita sampaikan dari awal sampai akhir, pesannya atau tujuan dari topik kita adalah tersampaikan oleh para audien. Nah, ini yang kedua. Nah, dan yang ketiga, yang brother dan sister, yang perlu sekali adalah kita pahami ketika menjadi seorang speaker atau nanti public speaking, teman-teman harus tahu, brother dan sister harus belajar intonasi. Nah, karena apa? Ketika brother sudah tahu audiennya siapa, kita udah tahu yang kedua materinya yang akan kita sampaikan apa, kita harus belajar intonasi. Intonasi ini adalah cara kita, suara kita di depan publik nanti. Kalau pembicaranya atau brother sister presentasinya suaranya lembek, lemas, loyo, peserta Anda tidak akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kita lihat aja lah para pembicara-pembicara atau speaker banyak di luaran sana, ketika dia menyampaikan materi itu biasanya suaranya bisa membangunkan kita. Yang mungkin audien kita ngantuk-ngantuk nih, nggak begitu semangat. Tapi kalau pembicaranya ngomongnya bagus, lancar, powernya kapan tinggi, kapan rendah, jadi ini akan sangat menarik bagi para audien kita, sehingga presentasi kita akan berhasil didengar, disimak, dan diikuti oleh para audien kita. Nah, itu sangat penting brother and sister. Yang ketiga tadi yaitu bagaimana brother and sister bisa mengatur intonasi suara, ya, volume, vokal kita, kata-kata kita harus tepat, kapan tinggi, kapan rendah. Sehingga ini juga akan mempengaruhi para audien kita. Kalau kita datar aja dari awal sampai akhir ngomongnya udah lesu, otomatis audien kita juga lebih lesu, bahkan akan meninggalkan presentasi kita, tidak mengikuti apa yang kita sampaikan saat itu. Nah, ini brother and sister yang perlu sekali kita pahami. Ada 3 poin tadi. Yang pertama adalah bagaimana brother and sister mengetahui atau mengenali para audien kita. Pahami dulu siapa yang akan datang, akan berbicara ke siapa. Terus yang kedua tadi, kita mengetahui adalah materi kita. Karena kalau brother and sister tidak siap materi, kalau sudah percaya dirinya dapet, audiennya udah tahu, sudah dikonsep semua, tapi materi kita nggak bagus, nggak sesuai dengan audien yang datang, maka ini juga tidak akan bagus hasil dari pembicaraan kita atau di presentasi atau di meeting kita itu juga. Nah, yang ketiga tadi, belajar juga bagaimana intonasi kita, suara kita, vokal kita harus bagus sehingga audien tertarik, menarik untuk mendengarkan sampai selesai. Nah, yang terakhir sekali, brother and sister, selain tadi saya sampaikan 3 yang paling mendasar dalam public speaking, saya menyarankan, ini teknik dari saya sendiri juga, pengalaman saya. Biasanya kalau saya mau ngomong presentasi atau menjadi MC atau mau pidato kayak itu apapun di depan publik, depan umum, mau menjadi apa, saya harus melihat. Ini teknik dasar bagi pemula biasanya. Bagi pemula, saya harus tahu situasinya. Biasanya saya datengin dulu nih, saya nanti mau ngomong di mana. Ini yang biasa kalau kita berbicaranya tidak online ya, yang offline. Biasa kita ketemu langsung. Kalau memang kita nervous, ujian skripsi sama dosen kita, mau brother mau ujian skripsi, kita harus tahu, kita harus datang duluan. Ruangan mana yang akan kita pakai untuk ujian skripsi. Nah, coba kita masuk ke ruangan itu dan kita lihat kita nanti akan posisinya di mana. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan itu, kita udah masuk dulu. Kita udah memperagakan atau mempraktekkan sederhana. Oh, saya nanti di sini, saya akan ngomong pandangan saya kemana, arah mata saya, tujuan saya, fokus saya kemana. Sehingga ini juga salah satu konsep bagaimana kita mengenali wilayah atau lokasi. Selain kita mengenali audien kita, mengenali memahami materi kita, bagaimana intonasi suara kita, vokal kita, yang tadi adalah penguasaan ruangan tempat kita akan berbicara. Karena banyak dari kita yang pemula, biasanya ketika masuk ke ruangan itu kaget. Wah, kaget nih, posisi ruangannya seperti ini. Saya mana? Oh, ternyata ruangannya besar.
Jadi nanti kita kalau kita udah coba masuk dulu sebelum acara mulai, kita tahu pandangan kita mau kemana, fokus kita seperti apa nih tepatnya diri saya. Kayak pemain bola lah, biasanya pemain bola kalau mau masuk ke salah satu stadion baru, mereka harus coba dulu tuh sebelum bertanding, mereka harus coba lapangannya. Enak nggak, bagaimana cara passingnya, tendangannya semua. Nah gitu juga dalam public speaking, brother and sister. Jadi brother and sister itu ada 3+1 yang saya sampaikan kepada brother and sister untuk para speaker atau public speaking pemula. Bagi brother and sister, bagaimana teknik dasar untuk para pemula dalam berbicara, berkomunikasi di depan umum. Itu yang tidak sampaikan 3+1 tadi. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat bagi brother dan sister dimanapun Anda berada. Jangan lupa sekali lagi subscribe video ini dan ikuti terus tayangan di channel YouTube Denny Fekal, karena kita akan membahas banyak hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.